Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kalian selesai belajar agama, kemudian kalian tentunya sudah istirahat. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi tentang tema. Tema yang kita bahas hari ini adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, bahwa kemarin kita sudah belajar bagaimana tentang proklamasi dan lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita, dan itu semua merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Baik anak-anakku, kita langsung saja, ayo kita membaca. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan asing. Dari bacaan itu anak-anak, kita tahu bahwa tanggal 9 Agustus 1945, ketika 3 tokoh Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Saigon, yaitu di Vietnam, dikatakan bahwa Indonesia akan dihadiahi kemerdekaan. Itu sebetulnya semuanya hanya tipu daya untuk mengelabui bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Kenapa? Karena Jepang kalah oleh tentara sekutu. Dan dengan iming-iming Indonesia akan diberi kemerdekaan, diharapkan Indonesia mau membantu tentara Jepang melawan sekutu. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ketika golongan tua inginnya menanti janji itu, tapi golongan muda inginnya kemerdekaan harus diraih dengan tangan sendiri. Dan ternyata perbedaan pendapat itu memberikan pengaruh yang besar bahwa benar pendapat kaum muda, kemerdekaan harus ditentukan di tangan sendiri. Sehingga Indonesia punya wibawa di dunia. Berdasarkan teks bacaan tersebut, maka tulislah informasi penting dari peta pikiran di bawah ini. Di sini tertulisnya apa? Intinya adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang menyebabkan? Mengapa terjadi begitu? Siapa yang melakukan? Di mana terjadinya? Kapan waktunya? Bagaimana prosesnya? Semua berdasarkan atas teks di atas. Kita lihat teksnya. Di sini teksnya yang telah dibacakan tadi dibuat di dalam peta pikiran
tentang kemerdekaan Indonesia yang kaitannya dengan perginya 3 tokoh ke Saigon. Selanjutnya anak-anak, kembangkan informasi peta pikiran itu dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Misalnya, mengapa Indonesia merdeka? Nah, tentunya kalau Indonesia merdeka awalnya dijanjikan oleh tentara Jepang, namun pendapat para pemuda Indonesia ingin merdeka sendiri dan menentukan kemerdekaan di tangan sendiri, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, berdiskusilah tentang gambar yang ada di bawah. Nah, ini sebuah permainan, kalian amati dari pakaiannya, dari fisiknya, dari tubuhnya, dari bentuk rambutnya. Amati apakah sama atau beda. Ya, dari gambar itu kemudian kalian, seandainya kalian ada di dalam permainan itu, apa yang harus kamu perhatikan untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Lalu kalian tulis. Yang berikutnya, apakah kamu telah menerapkan nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan 3 kegiatan dan perbedaan yang ada di sekelilingmu. Tulis lagi. Lalu, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat itu yang kamu rasakan dalam keseharian. Berikutnya, sebutkan 5 faktor perbedaan dan faktor pemersatu dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Kalian tuliskan 5 faktor perbedaan dan faktor pemersatunya. Biasanya apa saja di lingkungan tempat tinggal kalian. Lalu, jelaskan mengapa sikap persatuan dan kesatuan dapat timbul karena gotong royong dan membantu sesama anggota masyarakat, menghargai perbedaan, menghargai pendapat, saling tolong-menolong, turut menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa 5 faktor ini bisa membuat atau membangun persatuan dan kesatuan? Tulis lagi alasan-alasannya kelima faktor itu kenapa menyebabkan persatuan kesatuan. Lalu berikan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Lalu tuliskan juga di dalam tabel itu. Anak-anak, dari jawaban-jawabanmu tadi, kembangkan terutama yang berada di lingkungan tempat tinggal kalian, supaya kalian paham betul betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Baik, demikian pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab semua soal-soal dan memahami betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, khususnya yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini. Semoga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar, dan ingat, di masa depan maju atau tidaknya bangsa ini ada di pundak kalian, di tangan kalian. Oleh karena itu, kalian harus belajar sungguh-sungguh, harus bersemangat, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Demikian pelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.